Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nia Aprilia, NIM 2520032. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 11. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Keilmuan Islam dalam Perspektif Bayani dan Burhani. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama, ada Adinda Valentina dengan NIM 2520010. Kemudian ada Maulaya Safira dengan NIM 2520029. Kemudian ada saya sendiri, Nia Aprilia dengan NIM 2520032. Dan yang terakhir ada Karimatunisa dengan NIM 252000105. Nah, kemudian dari hasil diskusi makalah kelompok kami ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian bayani dan burhani yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian ada metode berpikir bayani dan burhani yang akan dijelaskan oleh Maulaya Safira. Kemudian ada keunggulan dan kelemahan dari bayani dan burhani yang akan dijelaskan oleh Karimatunisa. Dan yang terakhir ada peran bayani dan burhani dalam keilmuan Islam yang akan dijelaskan oleh Mbak Adinda Valentina. Silakan disimak ya teman-teman. Baik, selanjutnya adalah metode berpikir bayani dan burhani. Yang pertama, metode berpikir bayani. Corak berpikir yang diterapkan dalam epistemologi bayani ini cenderung deduktif, yaitu mencari apa isi dari teks analisis konteks. Sejak dari awal, pola pikir bayani lebih mendahulukan kias dan bukan mantik lewat silogisme dan premis-premis logika. Yang kedua, metode berpikir burhani. Metode burhani pada dasarnya merupakan logika atau metode penalaran rasional yang digunakan untuk menguji kebenaran dan kekeliruan dari suatu pernyataan atau teori ilmiah dan filosofis dengan memperhatikan keabsahan dan akurasi pengambilan sebuah kesimpulan ilmiah. Tidak semua silogisme dapat disebut dengan burhani atau demonstratif. Selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan dari bayani dan burhani. Keunggulan bayani terletak pada kebenaran teks atau Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam yang bersifat universal, sehingga menjadi pedoman dan patokan. Dalam epistemologi bayani sebenarnya ada penggunaan rasio, akan tetapi relatif sedikit dan sangat tergantung pada teks yang ada. Penggunaan yang terlalu dominan atas epistemologi ini telah menimbulkan stagnasi dalam kehidupan beragama karena ketidakmampuannya merespon perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan epistemologi bayani selalu menempatkan akal menjadi sumber sekunder, sehingga peran akal menjadi terpasung di bawah bayang-bayang teks dan tidak menempatkannya secara sejajar, saling mengisi dan melengkapi dengan teks. Kemudian, sistem berpikir konstruksi epistemologinya dibangun di atas semangat akal dan logika dengan beberapa premis merupakan keunggulan dari epistemologi burhani. Namun, kendala yang sering dihadapi dalam penerapan pendekatan ini adalah sering tidak sinkronnya teks dan realitas. Produk ijtihadnya akan berbeda jika dalam pengarusutamaan teks atau konteks. Masyarakat lebih banyak memenangkan teks daripada konteks, meskipun yang lebih cenderung kepada konteks pun juga tidak sedikit. Saya akan menjelaskan tentang peran bayani dan burhani dalam keilmuan Islam. Bayani sendiri memiliki arti metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks atau nas secara langsung atau tidak langsung. Artinya memahami teks sebagai pengetahuan, jadi dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung memahami teks secara mentah tanpa memerlukan tafsiran dan penalaran. Sasaran bilik metode bayani ini adalah aspek eksoterik atau syariat. Sedangkan burhani berbeda dengan bayani yang masih berkaitan dengan teks suci. Burhani sama sekali tidak mendasarkan diri pada teks, juga tidak pada pengalaman. Burhani menyadarkan diri kepada kekuatan rasio akal yang dilakukan lewat dalil logika. Burhani menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.